Brand dipercaya jadi salah satu yang paling penting di bisnis ya. Walaupun bukan cuma satu-satunya, tapi salah satu dari banyak hal yang penting di bisnis. Nah, walaupun nggak jarang dari orang-orang yang mengamini bahwa brand itu penting, tapi seringkali juga ngambil keputusan yang ngerugiin brand gitu ya. Karena memang pada realitasnya nggak gampang bangun brandnya. Nah, salah satu hal yang paling awal dalam bangun brand itu adalah nentuin nama gitu ya. Di situ aja udah lumayan bingung. Cari nama tuh nggak gampang gitu ya. Nah, kali ini kita mau bahas gitu ya. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, ketika kita ngomong bangun brand, skop yang paling awal yang harus diputusin itu kan diantaranya adalah cari nama, bentuk logo, tentuin warnanya, tipografi gitu ya. Beberapa pertimbangan yang muncul ketika mutusin nama itu macam-macam. Kalau sekarang yang perusahaan-perusahaan digital misalnya, itu mikirnya perlu dikenalin cepat gitu. Makanya namanya bau-bau fungsi atau produk. Misalnya kalau warteg ditaruh Tegal Berseri gitu ya, atau misal karena warteg kan warung Tegal, jadi ada bau-bau Tegalnya. Rumah makan enak, atau keripik misalnya Kitela, kan Kitela dari ketela tuh kan singkong ya, jadi keripik singkong gitu. Atau Geri Coklatos karena ada coklatnya dan sebagainya. Nah itu tadi, anak-anak digital ini bahkan mentingin sekali nama yang abis itu SEO-nya bagus, karena mikirnya wah orang akan cari di Google, dan makanya cari generic name gitu, nama-nama yang memang generik, yang udah umum gitu. Berusaha mengejar efek instant recognition. Kalau udah kesimpan di otak konsumen, ngapain bikin baru? Logiknya kan gitu ya. Contohnya apa? Banyak yang ada di publik itu ada tiket.com gitu ya, namanya tiket gitu. Tiket ini kan generic name gitu ya. Ya tiket gitu. Bola.com, bola kan juga sama. Rumah.com atau Dana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi pendekatan ini juga punya risiko gitu. Risikonya apa? Gimana otak nyimpen ingatan? Yang pertama adalah dari asosiasi terkuat. Jadi ketika kita mau ngebangun brand kan kita harus ngebangun ingatannya nempel sama brand kita. Ketika nama yang digunakan adalah nama yang generik, maka akan butuh waktu untuk abis itu kita bisa own itu gitu ya. Karena orang udah punya memori. Oh rumah itu ya rumah, bukan portal. Oh bola itu ya bola yang bulat gitu ya. Bukan platform untuk cari olahraga bola misalnya dan sebagainya gitu ya. Nah ada contoh yang mungkin tidak apple to apple tapi mirip gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya kerja di salah satu lembaga pendidikan IF, English First gitu ya. Nah waktu saya masuk itu pas banget baru ganti warna. Ya, tadinya biru tua jadi magenta gitu. Biru muda jadi magenta mendekati pink gitu ya. Nah waktu itu kita khawatir, waduh ini gimana nih, magenta ini kan agak-agak pink gitu ya. Nanti dianggapnya ini khusus cewek lagi, cowok nanti nggak mau gitu ya. Karena otak manusia kan udah nyimpen warna pink ini ya warna cewek gitu ya. Nah tapi karena waktu itu nggak bisa ditawar ya, memang dari pusat, dari global team bilang bahwa ini harus dijalanin, ya udah kita lakuin. Dan akhirnya yang kita lakukan apa? Instead of malu-malu, justru kita kencang-kencangan untuk pakai itu tanpa malu-malu dan harus digas gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menetralisir existing memory bahwa magenta atau pink itu sebenarnya cewek gitu ya. Terus menerus digas gitu ya, presence-nya didorong sampai orang tidak anggap lagi magenta itu cewek, melainkan magenta itu IF gitu. Jadi yang dilakukan itu. Nah, contoh lain tapi yang kebalikan itu misalnya rokok gitu ya. Ada merek Jarum sama Gudang Garam. Namanya bukan nama rokok dan sama sekali nggak ada aspirasionalnya untuk rokok. Namanya nama generik. Dan lebih parah lagi, udah ada asosiasi yang nggak nyambung sama produknya gitu, dan asosiasinya nempel ke benda lain. Jarum itu kan alat jahit atau alat kedokteran ya, jarum suntik gitu ya. Gudang Garam itu ya gudang tempat nyimpen sesuatu, garam ya garam asin gitu ya. Tapi masa iya orang ngerokok sesuatu yang tajam sih? Masa iya orang ngerokok sesuatu yang asin sih? Jadi kan konotasinya conflicting gitu ya. Tapi ya ketika dilakukan konsisten sampai akhirnya kita bisa replace memori kita terhadap arti sebenarnya, akhirnya kita juga jadi terbiasa gitu. Intinya apapun itu namanya, asal konsisten maka memorinya akan ikut gitu ya. Seolah-olah memorinya di override dengan memori yang baru, ditiban nih sama memori yang baru. Makanya itu yang harus kita kejar terus gitu. Nah, ada juga yang sebaliknya gitu. Nama-nama yang jauh butuh effort untuk dikomunikasiin.
Karena memang nama kayak apa ya? Kalau orang tuh namanya Toto, Budi, Joko, Untung gitu, itu kan nama gitu ya. Jadi ya kalau namanya pasaran kayak yang tadi saya sebutin mungkin masih oke ya. Tapi kalau misalnya namanya apa ya? Bukan Rizky tapi Rilky. Rilky kan orang kayak siapa Rilky gitu. Orang taunya Rifki, Rizky gitu ya. Kalau begitu Rilky jadi butuh waktu. Nah, jadi ketika namanya nama sesuatu yang orang tidak punya memorinya, akhirnya butuh dibangun. Contohnya apa? Kalau yang brand-brand yang namanya seperti itu, kalau di payment tuh ada Link Aja, ada OVO. OVO tuh kan apa sih? Nggak ada artinya. Properti Lamudi tuh apa sih gitu loh. Atau 99.co ya nomor aja gitu kan. Nggak punya meaning sehingga orang tidak ya butuh waktu untuk ngebangun asosiasi. Oh platform ini tuh brand ini tuh ininya ini gitu ya. Gitu. Jadi harus hati-hati di sana gitu ya. Nggak ada artinya memang nama-nama kayak gini ya nama aja gitu. Nggak ada hubungannya sama service atau produk yang ditawarin gitu. Jadi untuk diingat perlu waktu sama kayak kasus tadi ya. Cuma beda konteks ya. Yang tadi itu perlu konsisten untuk menetralisir existing memory dan pindahin ke yang baru. Kalau yang ini justru perlu konsistensi untuk nanemin karena sama sekali belum ada gitu ya. Nah keuntungannya adalah dengan pendekatan ini nggak kecampur sama yang udah ada gitu. Tapi tetap butuh waktu untuk bangun brand memorinya. Nah ada lagi yang di tengah-tengah, namanya bukan nama pasaran, tapi punya asosiasi ke produk atau service yang ditawarin. Misalnya apa? Traveloka. Traveloka ada kata travel. Jadi orang bisa, oh Traveloka ini ada bau-baunya travel ya. Atau beli-beli, dari kata beli-beli. Oh ini tempat kita beli-beli barang kali, tempat kita shopping kali ya. Atau bahkan Shopee, ada kata shop di sana. Atau ada Tokopedia dari kata dasar toko gitu ya. Jadi nama-nama di sini punya keunggulan dibanding dua contoh yang terdahulu karena di satu sisi dia tetap pakai kata generik tapi dimodifikasi sehingga asosiasinya tetap dipertahankan tapi tetap punya keunikan ketimbang sekedar pakai nama generik mentah-mentah gitu aja. Nah, nama ini berpengaruh juga sama gimana kita mengkomunikasikannya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja di satu properti portal namanya Rumah 123. Waktu pertama di sana awalnya kita nggak happy karena waduh ada kompetitor namanya rumah.com, kita Rumah 123. Dan kita ngelihat apapun yang kita lakukan, campaign apapun yang kita lakukan, selalu ada spill over traffic ke rumah.com. Karena orang ingat, itu iklan apa ya? Kayaknya apa ya, rumah.com kali ya kan begitu ya. Nah hingga sampai satu titik kita ketemu caranya. Caranya apa? Kita tadinya awalnya berpikir Rumah 123, 123-nya itu jadi kayak aduh kok apa sih kenapa ada 123-nya gitu ya. Kenapa nggak rumah.com aja. Tapi justru 123-nya itu kita leverage untuk jadi identitas. Lebih punya modal untuk punya identitas ketimbang kalau namanya cuma rumah.com karena generic. Jadi kita mulai deh bikin campaign yang utilize kata-kata 123. Contoh misalnya kita bikin konten-konten tentang 123 alasan beli properti, atau 123 cara beli properti, atau 123 tips beli properti, atau 123 properti impian dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita bisa framing sehingga ini bisa jadi lebih menarik. Nah, kasus lain lagi, kalau namanya kayak nama biasa aja gimana? Harus mikirin juga asosiasi yang udah ada. Jadi naming ini juga ada asosiasi yang kita nggak bisa lepasin. Di level 1 misalnya kalau kita jualan tas gitu ya, terus abis itu tasnya besar, muat banyak dan kita mau komunikasiin oh ini tas yang muat banyak. Tapi namanya pakai vokal yang dominan huruf I. Masalahnya terlalu banyak kata dengan asosiasi kecil yang menggunakan huruf I. Jadi I itu kebanyakan diasosiasikan sebagai sesuatu yang kecil. Tiny, kecil itu kan I dua-duanya gitu ya. Bahkan nama orang pun kalau kita lihat, ada dua orang namanya Keli sama Bobby. Kita pun bisa kalau ditanya ada dua orang, yang satu kurus, yang satu gemuk, yang satu namanya Kli, yang satu namanya Bobby. Tapi kita nggak tahu mana yang Kli dan mana yang Bobby. Tebakan kebanyakan orang adalah yang kecil nih yang Kli, Bobby itu yang gemuk gitu ya. Karena itu tadi kita berusaha mengkonek antara cara kita ngomong. Kli itu kan ya udah enteng aja. Kalau Bobby itu kan mulut kita membesar gitu, sehingga itu diasosiasikan ke tampilannya. Oh yang gemuk nih Bobby nih gitu ya. Kalau yang kecil kurus namanya Bobby itu nggak cocok. Kalau yang gemuk itu namanya Keli itu nggak cocok. Jadi kita juga harus memanfaatkan itu. Setiap kata, setiap vokal, setiap konsonan itu bisa aja punya asosiasi tertentu yang akhirnya bisa berbahaya. Nah level kedua ini bahkan lebih berbahaya lagi. Ada nama-nama yang atau ketika tagline gitu ya, nggak cuma nama, tagline yang ketika dirubah jadi dilocalize itu atau bahkan nggak dilocalize ketika kita masuk ke satu negara atau satu daerah secara culture artinya berbeda. Ada beberapa contoh. Yang pertama Colgate, pasta gigi Colgate beberapa tahun yang lalu pernah ngeluarin pasta gigi di Prancis namanya CUE. Dan kebetulan ini sama kayak nama majalah dewasa terkenal yang di sana. Akhirnya ya itu tadi persepsinya kok ini
pasta gigi, tapi kok kayak sama dengan majalah dewasa ya? Apakah ini pasta gigi khusus dewasa gitu ya? Dewasa dalam arti pornografi ya kayak gitu ya. Terus pernah juga Electrolux bikin tagline di Amerika, nothing sucks like Electrolux. Sucksnya kan menghisap ya namanya vacuum cleaner kan ya nyedot ya gitu. Tapi masalahnya secara culture di Amerika sucks itu sering dipakai untuk asosiasi porno, sehingga akhirnya ya ini juga gitu ya nggak begitu sukses gitu. Akhirnya jadi joke, jadi lelucon buat orang. IKEA juga pernah dia kan selalu namanya dengan nama-nama bahasa Swedia ya. Tapi dia pun pernah kepleset di Thailand karena kebetulan kata yang dipakai itu dalam bahasa Thailand itu artinya seks. Akhirnya juga sama gitu ya. Dia harus berubah gitu. KFC pernah keluar dengan tagline finger licking good gitu ya. Dengan gambar ya kalau habis makan KFC kan terus ada sisa bumbu terus habis itu kita jilatin gitu ya, enak banget gitu ya karena bumbunya nempel. Nah begitu masuk China ditranslate-nya salah karena secara grammatical kan China sama bahasa Inggris itu kan agak berbeda ya. Nah artinya jadi ketika ditranslate ke China jadi eat your finger off, jadi kayak ya suruh makan jari sampai habis gitu ya. Begitu juga Mercedes pernah masuk ke China dengan nama Benzi, dirubah namanya, tapi ternyata dalam bahasa Mandarin Benzi itu artinya rush to die, buru-buru mati lah gitu ya. Terus ada satu lagi, ada Vicks ya, Vicks yang buat oles ketika kita pilek atau apa gitu ya. Nah dia masuk ke Jerman tanpa dia sadar bahwa Vicks huruf V-nya itu kalau di Jerman itu sering banget dibacanya sebagai F. Dan ketika diganti jadi F di bahasa Jerman itu sama dengan slangnya berhubungan badan. Jadi ini contoh-contoh di mana milih nama kelihatannya gampang, begitu dijalani susah, begitu tahu bahwa ada asosiasi-asosiasi existing lebih susah lagi. Gitu. Dan dari berbagai contoh tersebut kita belajar setidaknya apa? Yang pertama, nama adalah tentang memori yang udah tersimpan di otak itu tentang kata atau nama atau huruf itu perlu ditimbangin ya. Kalau udah ada kata yang umum harus lihat konteksnya. Makanya kalau maknanya sejalan dengan produk atau service, tinggal bangun konsistensi aja. Jadi kalau kita bisa ambil, namanya ini kita bisa ambil dari kata-kata yang memang diasosiasikan dengan itu, kita bisa numpang gitu ya. Dan kita tinggal cari gimana caranya kita bisa connect nama brand kita dengan makna yang udah ada di nama itu. Contohnya misal tadi bola atau rumah atau apapun. Nah kalau maknanya diketahui umum tapi nggak sejalan, ya harus ngebut bangun exposure untuk override, untuk niban memori yang udah ada supaya makna yang nggak sejalan atau kontradiktif itu belok gitu ya. Contohnya jarum sama gudang garam gitu ya. Nah kalau namanya nggak punya arti kayak nama umum gitu kayak si untung, tole atau apapun, ya balik lagi bangun exposure sehingga konsumen jadi lebih familiar gitu ya. Dan pertimbangkan juga asosiasi yang nempel secara nggak sengaja gitu ya. Contoh tadi misalnya Kli sama Bobby gitu. Big No juga kalau secara culture atau bahasa asing namanya fatal. Kayak contoh-contoh beberapa yang tadi yang ternyata begitu diartikan dalam bahasa lokal itu bukan kata-kata yang appropriate lah ya. Nah yang mungkin cukup win-win adalah pakai kata yang ada asosiasinya tapi nggak mentah-mentah, dimodifikasi. Contohnya kayak tadi Traveloka, Tokopedia, atau Shopee dan lain sebagainya. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Pemenang untuk episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketeers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketeers TV di sini nih.